Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi pada pagi hari ini bersama Tante Lina dalam Philadelphia Kids Online. Nah, adik-adik tentunya sudah siap ya untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Mari, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Tante Lina ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah Komisi Anak Philadelphia pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, sertai, dan biarlah setiap anak-anak-Mu boleh berkonsentrasi mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik siap mengikuti ibadah? Yuk, Tante Lina aja adik-adik menyanyikan pujian Selamat Datang di Sekolah Minggu. Adik-adik bisa memuji nama Tuhan sambil bertepuk tangan atau bergoyang-goyang ya. Selamat datang di Sekolah Minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati Kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat datang di Sekolah Minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati Kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Ada sukacita adik-adik? Nah, Tante Lina mau ngajak sekali lagi memuji nama Tuhan ya. Adik-adik bisa menyanyikan mari kita bersukaria. Karena kita pada minggu hari ini kita bersukacita karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyertai kita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, ada sukacita ya adik-adik? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan nama Tuhan bahwa firman Tuhan ku dengar. Adik-adik bisa duduk sambil menikmati pujian yang akan kita nyanyikan.
Dengan sikap berdoa, adik-adik bisa memuji nama Tuhan ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Adik-adik, kita mau berdoa sebelum firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh berkonsentrasi untuk menikmati firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi Philadelphia Kids. Kita bertemu lagi untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita sama-sama katakan, aku siap. Ya, 1, 2, 3, aku siap. Ya, bagus adik-adik. Kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik ingat cerita minggu lalu ketika Ibu Odi bercerita? Ya, dalam minggu lalu kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Jadi hidup kita harus kita jaga supaya hidup kita selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah sekarang pagi ini kita akan belajar firman Tuhan kembali yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, adik-adik buka Alkitab dulu. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Oke? Ya. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian saya membaca firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang mendengar dan pagi ini merenungkannya, terlebih akan merenungkannya selama 1 minggu ke depan. Ya, nah adik-adik kita akan belajar surat Timotius itu ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak didiknya yang bernama Timotius. Ya, Timotius itu murid daripada Rasul Paulus sekaligus anak rohani, seorang anak rohani Rasul Paulus. Nah, di sini Timotius diajarkan oleh
Rasul Paulus walaupun dia masih muda, tetapi diharapkan untuk bisa menjadi teladan, ya, teladan bagi semua orang. Walaupun Timotius masih muda, dia dididik oleh Rasul Paulus untuk bisa menjadi teladan bagi semua orang. Apa sih itu teladan, adik-adik? Teladan ialah sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik untuk dicontoh. Jadi berarti kalau kita menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kita akan menjadi sesuatu yang ditiru oleh orang lain. Itu yang namanya teladan. Nah, di sini Rasul Paulus menyuruh Timotius untuk bisa menjadi teladan. Dan pagi hari ini Tante Lia juga mengajak adik-adik untuk bisa juga menjadi teladan seperti Timotius. Nah, hari ini kita akan belajar tentang poin yang pertama, menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku kita, ya. Minggu ini kita belajar tentang apa, Adik? Perkataan serta tingkah laku kita. Nah, melalui perkataan berarti kita berkata tentang yang baik, yang sopan, yang menghargai orang lain, yang tidak merendahkan orang lain. Nah, adik-adik kalau punya salah harus bilang gimana? Minta maaf. Kalau adik-adik diberi, adik harus bilang apa? Terima kasih. Kalau adik-adik mau minta izin atau mau masuk ke rumah orang lain harus bilang permisi terlebih dahulu. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan supaya bisa menjadi contoh dalam setiap perkataan adik-adik. Adik-adik, contohnya yang menghargai orang lain adalah ketika adik-adik diajak bicara orang lain, adik-adik harus tidak menyepelekan orang itu. Adik-adik harus menatap orang itu, harus melihat orang itu. Jadi jangan diajak omong tapi adik-adik tidak melihat orangnya. Itu namanya adik-adik menyepelekan, ya. Kalau adik-adik dijak bicara orang lain harus melihat orangnya. Nah, itu contoh kalau adik-adik bersikap yang baik dalam berbicara, dalam bertingkah laku. Nah, adik-adik juga kalau memanggil teman atau mungkin orang lain jangan dengan hey, apa dengan kata-kata yang kotor, tapi adik-adik harus memanggil nama orang tersebut. Ya, adik-adik ingat, setiap perkataan adik-adik harus baik. Ketika adik-adik diberi harus bilang gimana? Terima kasih. Kalau adik-adik mau meminta izin, adik-adik harus bilang apa? Permisi. Jika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus minta maaf. Ya, adik-adik ingat? Iya, itu praktek ketika adik-adik menjadi teladan, menjaga perkataan dan tingkah laku kita. Dan yang lebih penting yang adik-adik harus ingat adalah adik-adik tidak boleh membentak orang yang lebih tua. Kepada mama, papa, ibu, bapak, atau kakek, nenek, atau orang lain yang lebih tua daripada adik-adik. Adik-adik tidak boleh membentak, tetapi harus menghormati orang yang lebih tua daripada adik-adik. Nah, adik-adik juga harus menjaga tingkah laku di sekolah, tingkah laku adik-adik di lingkungan adik-adik, ya. Kalau ada peraturan tidak boleh dilanggar. Adik-adik kalau di sekolah juga harus menuruti peraturan-peraturan yang ada di sekolah, maupun peraturan-peraturan di manapun di rumah adik-adik berada. Peraturan orang tua, ya. Jika orang tua mengharuskan adik-adik untuk tidur tidak terlalu malam, adik-adik harus nurut. Adik-adik harus
menurut juga ketika orang tua mengharuskan adik-adik lebih banyak belajar daripada bermain game. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik seperti Timotius yang juga menurut pada apa yang disarankan oleh Rasul Paulus untuk menjaga perkataan serta tingkah laku. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa adik-adik renungkan hari lepas hari untuk selalu menjaga perkataan serta tingkah laku adik-adik tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang jauh daripada sempurna ini akan Roh Kudus sempurnakan kepada kehidupan adik-adik pribadi lepas pribadi. Tolong Tuhan berkati adik-adik ini supaya mereka semakin hari Tuhan boleh semakin menjadi teladan dimanapun mereka berada, baik melalui perkataan mereka maupun tingkah laku mereka. Tuhan mau sempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berkati studi setiap adik-adik supaya mereka boleh semakin hari semakin berhikmat dalam studi mereka masing-masing dan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum pisah kelas, Tante Lina ingatkan kembali ya untuk persembahan persepuluhan. Adik-adik bisa kumpulkan ke gereja tiap bulannya, bisa dititipkan kepada papa atau mama atau guru-guru di sekolah minggu. Dan persembahan itu untuk disembahkan untuk Tuhan. Nah, Tante mewakili guru-guru semua mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan. Dan Tante Lina ingatkan juga, jangan lupa untuk tetap dengan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker saat keluar rumah, dan jaga jarak. Sampai jumpa lagi dalam Philadelphia Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.